kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda di hari-hari Anda untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Kita selalu sharing-sharing hal-hal gitu ya. Hal-hal tentang pengalaman atau misalnya tentang sharing-sharing tentang coaching, tentang pendidikan atau tentang dunia parenting dan juga tentang dunia motivasi dan lain-lain. Kita selalu upload 2 hari sekali dan juga kita selalu upload juga di Spotify. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan melalui Spotify, silakan dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan juga kalau misalnya mau bergabung dengan kami atau misalnya saya mau informasi terupdate, ya silakan gabung di link deskripsi di bawah. Sudah disediakan, yaitu ada link Telegram dan juga link WhatsApp-nya. Silakan gabung ke grupnya. Nanti di situ ada updatean terus gitu ya. Di setiap 2 hari sekali kita memang update video, update artikel, ada video, update artikel, silakan diakses sepuasnya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan juga, bisa melalui link deskripsi juga, ada di situ Gmail, atau misalnya melalui kolom komentar boleh, atau melalui saya, atau saya mau melalui mana juga boleh. Yang penting nyampe ke kita gitu. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Telah terjadi lagi kasus. Ah, kasus apa nih? Ya, biasa dunia pendidikan lagi nih. Oh, seputar itu aja ya. Jadi kayaknya dunia pendidikan lebih lagi seru-serunya ini Pak. Iya, iya, gimana? Karena di sekarang sudah, jadi ada sebuah kasus Pak di sebuah di sebuah sekolah ya di daerah tertentu lah gitu disebutkan. Dan kasus ini adalah ya kasus bullying. Ya, kasus bullying. Terus anak sampai mengakibatkan si korban bullyingnya itu cacat buta permanen. Nah, seperti itu. Dan yang disoroti di sini adalah tindakan dari sekolahnya, Pak. Jadi di sekolahnya di sini ada beberapa informasi dari CNN dan juga City Insider ya. Sekolahnya itu menutup-nutupi kondisi tersebut. Jadi kayak misalnya kayak takut apa jadi malah tidak dibuka kasusnya tuh. Dan sudah dilaporkan ke aparat setempat juga masih tertutup-tutupi, akhirnya mencari yang lebih tinggi. Jadi aparat yang bertindak di wilayah provinsi gitu. Yang di atasnya gitu ya. Yang di atasnya lagi. Nah yang akan kita bahas sekarang itu bagaimana sih Pak seharusnya sekolah ini bertindak atau misalnya sikap sekolah atau misalnya ya bagaimana kayak warga sekolah atau misalnya personil sekolah itu menindaklanjuti bullying atau hal-hal yang semacam itu, Pak. Karena di sini kan kondisinya sekolah ya memang banyak ya yang menjadi tempat. Jadi kalau bullying itu terjadi di sekolah gitu kan. Iya, biasanya. Nah, bagaimana tindakan para warga sekolah atau misalnya para ya pemangku jabatan di sekolah ini gitu untuk menghadapi dan menindaklanjuti bullying tersebut, Pak. Iya. Yang sebaiknya seperti apa nih, Pak? Ya jadi ini Gong, memang dari zaman dulu saya sekolah aja ya, pembulian itu selalu terjadi di lingkungan sekolah. Iya ya, aneh ya itu. Karena apa? Karena saya melihat ya, ini dari kacamata saya memandang gitu tentang kasus bullying ini kenapa selalu terjadi di lingkungan sekolah. Karena di lingkungan sekolah ini kan berkumpulnya banyak manusia gitu. Ya terutama anak-anak dari berbagai ragam latar belakang, dari yang kaya sampai si miskin gitu, ada semua di lingkungan sekolah. Heterogen ya Pak. Jadi heterogen banget gitu. Akhirnya ketika bercampurnya banyak manusia di satu tempat, pasti akan adanya gesekan-gesekan. Nah, ini adalah normal. Tetapi masalahnya kalau anak-anak ya dan remaja, mereka tuh belum memiliki filter gitu dalam menyikapi perilaku mereka. Mereka belum sadar misalnya perilaku mereka ini akan mengakibatkan orang lain ini terluka atau tidak misalnya. Karena ya yang namanya anak-anak, remaja ini kan energinya tuh lagi meluap-luap. Iya, lagi emosinya itu ya. Ya, emosinya masih belum stabil. Apalagi kalau di lingkungan sekolah ini, mereka mengalami yang namanya kejenuhan. Ya bayangkan ya, dari pagi misalnya sampai siang hari, apalagi ada beberapa sekolah sampai sore hari baru selesai.
mereka kan lama-kelamaan juga bosan gitu di lingkungan sekolah. Kayak tersulut lah gitu. Iya benar, jadi gampang sekali gitu. Situasi yang istilahnya sepele aja bisa menyulut emosi. Karena di sekolah itu mereka tidak bisa menyalurkan potensi yang mereka miliki. Mereka kayak dipaksa melakukan suatu kegiatan yang kegiatan itu juga bukan membangkitkan potensi mereka. Malah membebani mereka. Iya, hanya membebani diri mereka gitu. Mereka diberikan target misalnya KKM, kayak nilai PR, dan mereka juga merasa ini bukan maunya saya, ini maunya sekolah gitu. Akhirnya wajar gitu. Kalau misalnya anak-anak ini karena dalam jangka waktu yang panjang, mereka harus melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, timbullah kejenuhan dan ujung-ujungnya iseng. Kreativitas. Nah itu. Tapi ke arah negatif ya? Ke arah negatif. Yang jadi korban ya pasti ya lingkungan terdekat. Sesamanya, gitu. Terutama teman-temannya yang mudah ditindas, yang lemah. Ini yang selalu jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang merasa punya power. Ini juga di lingkungan sekolah saya dulu ya seperti itu gitu. Tetapi kok parahnya saya melihat makin kesini makin sadis gitu perilaku anak-anak ini. Dan anehnya pihak sekolah itu seperti berpangku tangan. Bukannya mereka sudah sadar gitu ya bahwa mereka dititipi oleh para orang tua gitu ya, anak-anak untuk ya istilahnya belajar gitu di sekolah, yang seharusnya sekolah ini menjadi tempat yang teraman di dunia gitu kan, karena di situ kumpulnya banyak anak-anak gitu. Tetapi kok pihak sekolah sepertinya tidak memiliki kepedulian gitu. Iya, tidak mau mengevaluasi gitu. Seperti adanya pembiaran. Iya. Udah jelas gitu ya, ada salah satu anak yang tadi Agung jelaskan, dia menjadi korban gitu. Kok pihak sekolah sepertinya tidak berusaha gitu, berpartisipasi gitu dalam masalah ini, malahan kesannya menutup-nutupi. Betul. Akhirnya bagaimana gitu? Anak-anak kita ini dari hal yang menjadi faktor keselamatan mereka. Iya gitu. Iya, makanya khawatir juga kalau misalnya seperti itu ya. Karena kan dilihat kalau sekolah banyak masalahnya, murid-murid nggak mau masuk. Gitu ya. Paling dia arahnya ke arah image itu. Jadi makanya ketika ada masalah, ada apa ditutupi. Nah itu, ya mungkin pihak sekolah takut gitu ya. Misalnya image mereka jadi jelek gitu kan. Jadi jelek. Kayak gitu biasanya sih. Di masyarakat. Ya tetapi bukan begitu juga caranya. Gitu. Jangan kita sudah tahu nih, misalnya lalai. Ya bagaimana dong cara kita menanggulangi gitu. Hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama pembulian ini, apalagi sampai membuat cacat permanen gitu seorang anak. Iya, harusnya tergerak kan, kayak misalnya guru-guru mulai memperingatkan. Benar. Gitu, jangan sampai orang tua korban harus teriak-teriak dulu di luar sana, baru pihak sekolah kesannya baru mau peduli gitu. Ini kan pihak sekolah jadi membangun masalah baru gitu. Bukannya tindakan-tindakan yang istilahnya preventif, seharusnya di awal. Jadi jangan sampai suatu masalah itu besar terjadi pembiaran, malah menjadi besar. Iya. Akhirnya banyak pihak yang akan menanggung akibatnya. Kalau saya nih, dari pihak orang tua korban, misalnya saya jadi pihak orang tua korban, itu akan saya tuntut semuanya. Dari pihak orang tua pelaku, pihak sekolah juga. Bukannya saya balas dendam ya kepada pihak sekolah ya. Memang harus seperti itu harusnya mah ya. Iya, tetapi kok mereka membiarkan ini terjadi gitu. Bukannya mereka segera menindak gitu si pelaku. Kan kalau misalnya dari pihak sekolah sudah memberikan suatu action gitu ya terhadap kejadian ini, pihak orang tua korban juga pastinya akan tenang gitu. Pihak sekolah mau
bertanggung jawab. Nah, disitulah pihak sekolah seharusnya kalau dia dari awal gitu ya, menindaklanjuti kasus ini dengan benar gitu. Saya yakin kasusnya nggak akan meluas gitu. Nah, tetapi kalau terjadi pembiaran kayak begini ya sudah. Nah, jadi bagaimana Pak pihak sekolah ini agar melakukan tindakan-tindakan preventifnya seperti apa? Agar tidak terjadi bullying. Ya, memang sulit, Gung, kalau di suatu sekolah ya dengan jumlah murid yang banyak banget banyak. Yang tadi saya bilang di awal, dengan berbagai ragam macam latar belakang, akhirnya sulit gitu. Kita bisa menciptakan suatu suasana yang aman bagi semua pihak. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan anak-anak dan remaja loh, yang tadi saya bilang secara emosi mereka belum stabil. Terus mereka juga dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mereka kurang sukai. Ya sudah, cara yang paling aman ya pihak sekolah tuh harus mau terus-menerus memantau gitu keadaan di lapangan. Nggak bisa, gitu ya, Pak? Iya nggak bisa hanya di ruang guru doang.